pada dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagiku. Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom. Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan, dipenuhi kemuliaan Tuhan.
pujian nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak terima puji-pujian kami. Hanya Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Saat ini kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi tupa yang harum di atas mezbah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Biar firman-Mu saat ini dapat mengubah setiap kehidupan kami. Untuk kami semakin dewasa di dalam Engkau. Untuk kami semakin hari, semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang bersabda melalui hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Ibu Bapak yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Ibu Bapak yang ada di rumah sudah siap, sudah menyembah, sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian Ibu Bapak menjadi ukupan dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Bahasannya kita akan baca firman Allah. Pembacaan firman Allah terdapat di dalam yaitu surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Sekali lagi pembacaan firman Allah pada pagi hari ini, surat Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Judul firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul yaitu doa yang benar. Demikian firman Allah bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi, selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Berbahagia sekali Ibu Bapak yang di rumah yang sudah membaca nas Alkitab ini, yaitu Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Baik yang membaca mendengar dalam firman termaterai dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan dan kita lakukan. Sekali lagi saya beri judul firman Allah pada pagi hari ini, doa yang manjur. Maksud saya judul firman Allah, doa yang manjur. Maksud manjur artinya benar, besar dayanya atau efektif. Orang yang sakit akan senang dengan obat yang manjur. Apakah yang dimaksud doa yang manjur? Yaitu disebut doa yang efektif. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 disebutkan istilah doa orang yang benar, besar-besar kuasanya. Puji Tuhan. Ketaatan terhadap firman Allah dan doa dalam Yakobus 5 ayat 13-18. Yakobus memberikan 3 syarat agar doa kita menjadi efektif atau manjur. 1, yaitu doa orang benar. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Yakobus pasal 5 ayat 16 sebut, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terdapat 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, doa dan orang benar. Artinya doa yang manjur terdiri dari orang
yang berdoa dan isi doanya adalah benar. Untuk berobat aja ke dokter, yang penting dapat resep. Untuk membeli barang, yang penting dapat barang. Untuk mengambil tabungan di bank, yang penting dapat uang. Semua itu dapat kita lakukan tanpa harus ada hubungan antara kita dengan mereka. Namun untuk berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Apa yang dimaksud? Yaitu orang benar. Yaitu orang yang secara yuridis, karena iman kepada Kristus, dinyatakan benar di hadapan Allah. Ada 2 ayat yang menguatkan posisi kita sebagai orang benar. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu di dalam suratan Roma pasal 5 ayat 1. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Konsep kata pembenaran dilatar belakangi dari sebuah pengadilan. Ketika kita yang bersalah seharusnya dihukum. Tetapi karena Allah telah menebus dengan cara yang mengorbankan dirinya, segala dosa dan hubungan yang harus kita terima telah dibayar melalui kematiannya Kristus Yesus di atas kayu salib. Dengan demikian, jika kita orang berdosa datang kepada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat, penebus dosa kita, maka segala dosa kita diampuni dan kita dinyatakan menjadi orang yang benar. Bagaimana hidup orang benar? Ada salah satu contoh di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 4. Ada 2 kakak dan beradik, namanya Kain dan Habel. Sedang berdoa. Kain dan Habel ini sedang berdoa. Mengapa doa atau korban Kain ditolak dan korban daripada Habel diterima oleh Tuhan? Sedangkan korban Kain ditolak karena jelek menurut Yakobus 3:12. Ternyata bukan korban Kain yang jelek, tetapi kehidupan Kain yang segala perbuatannya adalah jahat. Adapun Habel hidup benar. Ada perbedaan orang benar dan orang yang jahat. Orang yang benar persembahannya diterima oleh Tuhan, yaitu Habel. Kain karena hatinya jahat, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Apa hasil dari orang benar? Doa orang benar jika didoakan dengan penuh keyakinan akan besar kuasanya. Dalam konteks surat Yakobus, doa orang benar akan memberi jalan keluar dari masalah yang sangat kompleks. Doa akan membawa hikmat, menjadikan kuat dalam menghadapi pencobaan, memberikan kekuatan dalam penderitaan, menyembuhkan orang sakit, menyucikan dosa, dan menghasilkan mukjizat. Karena itu jadilah orang yang menjadi hidup benar di hadapan Allah. Sekarang penerapannya, tindakan Allah adalah kita dibenarkan melalui pengorbanan Kristus. Adapun respon kita adalah hidup benar melalui ketaatan terhadap firman Allah. Dengan demikian janjinya akan digenapi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kau kehendaki dan engkau akan menerimanya. Sekarang bagian yang kedua. Kalau tadi bagian yang pertama yaitu bagian kedua, sekarang doa dengan iman. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu.
dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5 ayat 15. Ada doa yang bukan dari iman. Dalam kondisi menderita, banyak orang berdoa bukan dari iman, karena disakiti hatinya, karena difitnah. Yang muncul bukanlah iman, melainkan emosi. Ada doa egois, doa untuk memuaskan diri sendiri, ada doa rutinitas, doa karena kewajiban atau kebiasaan, bahkan ada doa untuk memuaskan hawa nafsu. Semua doa itu bukan dari iman. Yakobus menyebutkan salah berdoa. Ya. Doa yang manjur adalah doa dengan iman. Apa iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah keyakinan terhadap apa yang kita harapkan belum terjadi. Juga keyakinan terhadap perbuatan Allah pada masa lalu yang tidak kita lihat sudah terjadi. Apa yang dikerjakan Allah yang tertulis dalam firman-Nya, baik pada masa yang akan datang maupun pada masa lalu. Tetapi yang pada masa kini kita imani, itulah iman. Perhatikan, doa yang lahir dari iman. Untuk memiliki doa dengan iman, kita harus mempercayai kuasa Allah. Masih terjadi pada masa kini. Kita harus bisa melawan apa? Kebimbangan, keraguan, kekhawatiran. Hendaklah memintanya doa dalam iman. Mintanya doa dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Doa dengan iman akan menjadi doa yang manjur. Dalam konteks Yakobus 5:15, doa tersebut akan menyelesaikan masalah jasmani, penyakit, dan akan menyelesaikan masalah rohani. Dosa apapun, pergumulan bisa diselesaikan dengan doa atas dasar iman. Puji Tuhan, ada satu kesaksian. Ada seorang dosen yang bernama Bapak James. Yaitu Bapak James ini berasal dari Kupang. Dia menderita sakit jantung koroner. Dia mau berobat ke Jakarta untuk yaitu diberi ring jantungnya itu. Tapi karena menunggu jadwalnya, dia mampir ke Solo. Pada waktu itu di Solo ada ibadah disertai urapan dengan minyak. Tetapi Bapak James ini nggak percaya dengan itu. Dia hanya mendengar dan melihat. Tetapi apa yang terjadi waktu didoakan altar kor itu, orang-orang pada maju, didoakan dan diurapi dengan minyak. Bapak James ini akhirnya yang paling terakhir. Apa salahnya kalau saya maju? Ya, barangkali jantungku dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan. Benar. Waktu Bapak James yang terakhir ini dia maju ke depan, didoakan dan diurapi dengan minyak pada waktu itu, apa yang terjadi? Berapa hari kemudian Bapak James ke Jakarta untuk bertemu dengan dokternya, untuk dioperasi ditambah ring. Sebelum dia dioperasi, jantungnya ditambah ring. Dilihat dulu, waktu difoto, dicek semuanya, ternyata jantungnya itu bagus. Akhirnya Bapak James ini tidak menjadi dioperasi. Karena apa? Dia berdoa dengan iman, dengan percaya bahwa mujizat itu masih ada. Puji Tuhan. Sekarang kita sebagian yang terakhir, yaitu doa orang yang benar, doa yang sungguh-sungguh. Di dalam Yakobus tadi, yaitu pasal 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan, Tuhan jangan turunkan hujan. Hujan itu tidak turun. Ya,
kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Lalu Elia berkata lagi, Tuhan turunkan hujan. Hujan itu turun dan bumi itu mengeluarkan buah. Itulah kuasa doa orang benar, doa yang sangat manjur. Ya, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan catatan, hendaklah saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau sudah hidup benar di hadapan Tuhan, saudara, doa saudara yakin, doa saudara akan manjur, ya, besar kuasanya, ya, perkataannya manjur, besar kuasanya. Seperti Elia ini, dia manusia biasa seperti kita. Sekarang puji Tuhan, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saat ini kita dengan iman dibenarkan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa yang manjur itu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yakinlah, kalau sudah hidup benar, doa saudara pasti dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh. Ya. Kalau kita melihat keluarga daripada Bapak Elimelek yang bernama Ibu Hana. Ibu Hana ini divonis mandul, tidak mempunyai anak. Ya, seringkali disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Tapi Ibu Hana ini datang kepada Allah, datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh sampai suaranya habis. Tapi doanya dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa Ibu Hana ini doanya dikabulkan? Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia hamil, mempunyai anak laki-laki yang bernama Samuel. Ya. Puji Tuhan, itu doa orang benar dengan yakin. Bukan saja dia mempunyai minta anak, tapi diberi juga seorang nabi, yaitu yang bernama Samuel. Ya, ini saudara-saudaraku. Kali itu pada pagi hari ini kita bukan mengajar, marilah kita sama-sama belajar. Semuanya ibu bapak yang ada di rumah ingin doanya manjur, ingin doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kun fayakun, jadilah. Ya, maunya seperti itu. Tapi introspeksi diri kita masing-masing, sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau belum, datang kepada Yesus, minta ampun kepada Yesus. Yesus akan mengampuni dosa kita. Biarpun dosa kita merah seperti kirmisi, kita datang kepadanya, dia akan putihkan seperti salju. Karena kita sudah dibayar dengan luntas dengan darahnya. Puji Tuhan, renungan yang singkat ini hendaklah menjadi berkat buat ibu bapak yang ada di rumah pada saat. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, terima kasih Bapa di sorga, hadirat Tuhan, lawatan, zaman dan kuasanya, sehingga pada pagi hari ini kami sudah baca firman, kami sudah mendengar tentang penjelasannya, yaitu mengenai doa yang manjur, yaitu doa orang benar, beriman kepada Kristus. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya. Kau materkan firman-Mu dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Memberkati ibu bapak yang ada di rumah. Setiap pergumulan doanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah berikan penghiburan. Yang ada masalah Tuhan angkat dalam nama Yesus. Diberkati ibu bapak dalam rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, dijadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Anak mantu cucunya diberkati. Anak-anaknya yang sekolah, yang studi, yang kuliah, Tuhan berikan hikmat, akal budi. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia. Kepala negara dan wakilnya dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara, tingkat pusat sampai Surabaya, kota Surabaya. Aparat keamanan TNI, Polri, ya Tuhan. Hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Ya, seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat Tuhan. Bapak, kami dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Bu Risma, Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan, kesejahteraan kota juga kesejahteraan. Dan puji nama-Mu. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 virus corona
Dalam nama Yesus, kami tempatkan keluar dari negeri ini. Darah Tuhan dihancurkan. Tuhan lindungi warga negara Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, Surabaya, Jawa Timur khususnya. Terima kasih Tuhan pakai dokter, para perawat sebagai relawan untuk menjalankan tugas mereka untuk mengobati orang yang sakit dan menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti surga, berikan kami hari ini rezeki, makanan, kesembuhan. Ampuni akan segala kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Inilah yang ku Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.